Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan reologi pada mata kuliah farmasi fisik. Nah, reologi sendiri berasal dari bahasa Yunani di mana reo itu adalah mengalir dan logos itu ada ilmu. Sehingga reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat aliran suatu zat cair atau fluid atau deformasi zat padat. Nah, pada bahasan reologi ini kita akan mengenal istilah viskositas, di mana viskositas ini sama dengan kekentalan yang terjadi pada zat cair yang disebabkan oleh gaya kohesi, di mana kita ketahui adalah gaya kohesi merupakan gaya yang tarik-menarik antar molekul yang sama. Nah, sehingga viskositas ini bisa menjadi suatu ukuran atau nilai tahanan atau resistensi dari suatu cairan untuk mengalir. Sehingga semakin tinggi nilai viskositasnya, maka semakin besar tahanan dari zat cair tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil nilai viskositasnya, maka semakin kecil juga tahanan dari zat cair atau zat padat yang terdeformasi. Nah, apa atau bagaimana aplikasi dalam bidang farmasi terkait dengan reologi ini? Ada beberapa yang memang menjadi fokus untuk menjadi dasar dari reologi ini, diantaranya adalah pencampuran dan aliran bahan, ya, beberapa zat-zat padat yang dicampurkan, kemudian aliran-aliran bahan, contohnya adalah pada saat pengukuran aliran granul, kemudian penuangan dari botol, kemudian pengeluaran dari tube, kemudian pelewatan jarum suntik, penerimaan pasien, dan juga apabilitas biologi dari suatu zat di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh reologi. Nah, hal yang lain yang akan kita pelajari di dalam reologi ini adalah adanya sharing stress. Ya, bisa terjadi terus-menerus atau sesaat. Atau bila perubahannya yang terjadi kembali ke semula, maka kita kenal dengan elastis. Sedangkan kalau misalkan bila perubahan yang terjadinya tidak kembali ke semula, maka itu dikenal dengan aliran kental murni. Nah, cairan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis tergantung pada viskositasnya. Ada sebagai cairan Newton dan ada sebagai cairan non-Newton. Atau ada yang sistem Newton dan ada sistem yang non-Newton. Nah, perbedaan utama antara Newton dan non-Newton ini adalah bahwa yang sistem atau aliran Newton itu memiliki viskositas yang konstan. Sedangkan aliran yang non-Newton itu memiliki viskositas yang variabel. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membahas perbedaannya terkait dengan sharing rate dan sharing stress yang dihasilkan dari kedua sistem ini. Pada sistem yang Newton, hubungan antara sharing rate dan sharing stress itu dia adalah linear. Jadi kurva yang dihasilkan grafiknya adalah linear dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Nah, tipe aliran ini umumnya itu dimiliki oleh zat cair tunggal serta larutan dengan struktur molekul sederhana dengan volume molekul yang kecil. Nah, tipe aliran yang mengikuti sistem Newton ini viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu dan tidak bergantung pada kecepatan geser, sehingga viskositasnya ya cukup ditentukan pada satu kecepatan geser saja. Nah, lain hal dengan yang sistem non-Newton. Pada cairan non-Newton, sharing rate dan sharing stress-nya tidak memiliki hubungan linear. Nah, viskositasnya berubah-ubah bergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Nah, tipe aliran non-Newton ini terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti pada koloidal gitu ya, emulsi dan juga suspensi, cair, salep. Nah, nanti kita akan mempelajari berbagai tipe aliran dari sistem non-Newton ini, yang salah satunya misalkan adalah plastis, pseudoplastis, dan dilatan.
Sebagai pengantar dalam mempelajari terkait dengan aliran Newton ini, kita akan berkenalan dengan seorang penemu yang mempelajari dari sifat aliran dari zat cair atau fluiditas ini secara kuantitatif, yaitu adalah Sir Isaac Newton. Nah, kemudian nanti kita juga bisa memaparkan terkait dengan bagaimana suatu zat cair diasumsikan terdiri dari lapisan-lapisan molekul yang sejajar satu sama lain, memahami mekanisme dari fluiditas terlebih dahulu, harus mengerti betul apa yang menjadi sebab dan akibat terjadinya suatu aliran zat cair atau fluiditas. Nah, yang menjadi penyebab dari suatu aliran atau fluiditas suatu zat cair itu istilah yang dikenal adalah shear stress atau shear rate, yang sebelumnya saya katakan itulah shearing stress dan shearing of rate. Nah, lapisan terbawah kita lihat tetap diam dengan adanya gaya atau daya yang kita beri dengan huruf F, sedangkan lapisan atasnya bergerak, ya, jarak X dengan kecepatan yang konstan yaitu V. Nah, sehingga setiap lapisan bergerak dengan kecepatan dV, kemudian yang berbanding lurus dengan jarak itu adalah dx terhadap lapisan terbawah yang tetap. Shear stress ini merupakan tekanan geser yang merupakan gaya atau daya yang memang diberikan kepada suatu material atau suatu zat cair, sehingga dia dikatakan sebagai gaya persatuan luas, ya, yang merupakan atau yang diperlukan untuk menyebabkan terjadinya aliran. Jadi shear stress ini simbolnya adalah F, sehingga shear stress ini merupakan persamaan dari gaya persatuan luas atau F dibagi dengan A. Ya, jadi shear stress ini kita mudahkan dengan suatu tekanan geser atau gaya yang diberikan pada satu material. Berikutnya adalah shear rate atau rate of shear. Rate of shear ini atau kecepatan geser adalah bagaimana si material tadi yang sudah diberikan shear stress ini bergerak atau bertahan dari suatu gaya yang diberikan atau dari suatu dorongan yang diberikan. Nah, maka shear of atau rate of shear ini merupakan perbedaan atau selisih dari kecepatan antara dua lapisan yang berpisah dengan jarak atau dV per dx. Nah, nanti juga kita akan mengenal velocity gradient, yaitu adalah gradien kecepatan atau perbedaan selisih kecepatan atau kecepatan geser atau rate of deformation atau yang kita kenal dengan shear rate yang simbolnya adalah G S lambda. Nah, kita bisa lihat persamaan dari shear rate ini atau rate of shear ini adalah dV per dx. Sedangkan tadi shear stress itu adalah gaya persatuan luas, ya. Kita persamaannya adalah F dibagi A. Nah, sistem Newton atau Newtonian fluid itu yang Sir Isaac Newton mengemukakan bahwa semakin besar viskositas suatu cairan, maka semakin besar shearing stress atau gaya yang diperlukan untuk menghasilkan shear of rate atau rate of shear tertentu. Ya, jadi pada saat misalkan suatu cairan itu kental, maka untuk melakukan deformasi atau untuk melakukan aliran di suatu cairan kental ini memerlukan gaya yang besar atau shearing stress yang cukup besar, sehingga bisa menghasilkan rate of shear tertentu. Shear stress ini sebab seperti itu, ya, sebab yang menghasilkan suatu perubahan
atau gaya atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mengalirkan atau deformasi gitu ya, memecah gitu formasi yang telah terbentuk dari biasanya suatu padatan. Sedangkan shear rate atau rate of shear itu adalah akibat yang dihasilkan dari gayanya gitu. Hasil dari gaya atau kemampuan yang diberikan untuk mengalir atau terjadi deformasi ya. Jadi mudahnya adalah shear stress ini adalah penyebab terjadinya aliran, sedangkan shear rate ini adalah akibat dari gaya yang dihasilkan ya. Akibatnya itu adalah terjadinya aliran atau deformasi. Nah, kita sudah bahas persamaannya di yang sebelumnya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa shear stress itu sama dengan viskositas dikali shear rate. Ya, artinya bahwa gaya yang dihasilkan itu nanti berasal dari tahanan atau viskositas cairan itu dan juga perubahan dari aliran yang dihasilkan dari gaya yang diberikan. Nah, sehingga ada beberapa persamaan yang bisa kita turunkan. Maka F aksen dibagi A itu merupakan shear stressnya sama dengan viskositas, kemudian dV per dx itu adalah dari shear rate-nya. Nah, sehingga kita juga bisa memberikan persamaan bahwa viskositas itu adalah perbandingan antara gaya yang diberikan dan perubahan dari aliran yang dihasilkan dari gaya yang diberikan ya, atau shear stress dibagi dengan shear rate. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, contohnya misalkan jika sedikit minyak digosok ke kulit dengan laju pergerakan relatif antara kedua permukaan adalah 15 cm per detik dan ketebalan lapisan adalah 0,01 cm. Nah, maka berapa rate of shear-nya gitu, berapa laju gesernya gitu, berapa perpindahannya, berapa nilai pergerakan dari alirannya. Maka kita bisa menghitung laju geser dV per dx yang dilakukan oleh pasien untuk mengoleskan salep pada permukaan kulitnya setebal 200 mikrometer pada kecepatan 10 cm per sekon. Nah, berikutnya adalah terkait dengan istilah fluiditas ya, atau diberi lambang dengan lambang V gitu ya. Nah, ini didefinisikan sebagai dari kebalikan dari viskositas. Jadi V atau fluiditas sama dengan 1 per viskositas atau 1 per eta. Nah, viskositas kinetik ini adalah viskositas mutlak seperti yang didefinisikan di atas dibagi oleh kecepatan cairan. Sehingga satuan viskositas kinematik adalah Stokes S dan Centistok atau CS. Kalau di persamaannya maka kecepatan kinematik sama dengan dari viskositas yang dibagi dengan kerapatan cairan atau dibagi dengan rho eta dibagi dengan rho, di mana etanya itu adalah viskositas dibagi dengan suatu yang dikenal dengan kerapatan dari cairan. Kita bisa lihat dari suatu kurva yang ada di sini, di mana ada sumbu X, di mana sumbu X-nya adalah shear stress atau gaya yang memang diberikan, sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah rate of shear, merupakan perubahan dari aliran yang terjadi disebabkan oleh gaya yang diberikan. Nah, ada nilai gradien yang memang menyatakan bahwa dia itu adalah fluiditas, yang dimana fluiditas ini atau V ini 1 dibanding dari velocity atau kekentalannya. Nah, kita bisa lihat mengaplikasikan kurva tersebut terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada di sini. Data berikut menunjukkan laju geser
sebagai fungsi dari tekanan geser suatu cairan Newton pada suhu kamar. Nah, berikut data yang dihasilkan di mana laju geser atau rate of shear-nya adalah 200, 400, 600, 800, dan 1000. Sedangkan tekanan geser atau gaya yang diberikan, shear stress-nya adalah 50, 100, 150, 200, 250. Nah, maka karena tadi untuk fluiditas atau V ini merupakan gradien, kita bisa gunakan rumus persamaan dari gradien Y2 dikurangi Y1 kemudian dibagi dengan X2 dikurangi X1. Kalau kita gunakan data yang Y2-nya adalah yang 1000 dan X2-nya yang 250, maka kita masukkan ke dalam persamaan 1000 dikurangi 200 kemudian dibagi 250 dikurangi 50. Nah, sehingga dihasilkan suatu fluiditas 4 cm persegi per dine per dikali second. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan viskositas suatu cairan dengan memasukkan persamaan dari eta atau viskositas sama dengan 1 dibagi fluiditas ya, atau V, 1 dibagi V, sehingga 1 dibagi 4 menghasilkan 0,25 voice atau 25 centrivoice. Nah, cairan Newton itu tadi sudah saya bahas di awal adalah tipe cairan yang mengikuti hukum Newton, di mana nilai shearing stress atau gaya yang diberikan nanti akan sebanding dengan shearing of rate gitu, atau rate of shear-nya, yaitu adalah G, perpindahan dari alirannya. Kalau saya sederhanakan tentu saja seperti ini ya. Pada saat saya mendorong meja dengan kekuatan 2, maka meja itu akan berpindah 2 kotak seperti itu ya. Saya berikan gaya pada suatu barang untuk bergerak dengan gaya yang saya berikan 3, maka dia bergerak 3 petak. Nah, seperti itu. Nah, sehingga viskositas ya atau eta tetap pada T dan P, pada suhu dan tekanan tertentu serta tidak bergantung pada shearing rate-nya. Nah, jadi tadi juga saya sudah katakan bahwa viskositasnya untuk cairan yang tipe Newton ini dia tipenya tetap ya, berbeda dengan yang non Newton, dia viskositasnya itu variabel. Kemudian jadi viskositas cukup ditentukan pada satu rate of shear ya, atau yang lebih dikenal dengan nanti RPM saja ya. Jadi hanya cukup satu saja untuk menentukan viskositasnya. Nah, tadi dikatakan ini adalah larutan ideal ya untuk yang cairan non Newton. Untuk cairan Newton, sedangkan untuk cairan non Newton itu larutan yang non ideal. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sistem non Newton. Nah, sistem non Newton ini merupakan tipe cairan yang tidak mengikuti hukum Newton, di mana viskositasnya akan berbeda pada setiap shearing rate di RPM yang berbeda. Nah, pada cairan non Newton ini sudah saya katakan sebelumnya bahwa shearing rate dan shearing stressnya tidak memiliki hubungan yang linear. Ya, viskositasnya berubah tergantung dari besarnya tekanan yang diberikan. Nah, tipe aliran non Newton ini biasanya tadi sudah saya katakan juga itu merupakan cairan-cairan yang heterogen gitu ya. Terus cairan dengan padatan seperti koloidal, suspensi, emulsi, kemudian juga salep, krim seperti itu. Nah, untuk sistem non Newton ini hampir seluruhnya memang sistem dispersi termasuk sediaan farmasi itu berbentuk emulsi suspensi itu masuk ke dalam kategori dari sistem non Newton atau non Newtonian bodies seperti itu ya.
Nah, sistem non Newton ini nanti akan terbagi, yang satu adalah berdasarkan terpengaruh atau tidaknya oleh waktu. Ada yang tidak terpengaruh oleh waktu dan ada yang terpengaruhi atau dipengaruhi oleh waktu. Nah, untuk yang tidak terpengaruh oleh waktu itu adalah plastis, kemudian pseudoplastis, dan dilatan. Nah, sedangkan yang dipengaruhi oleh waktu itu adalah tiskotropik, kemudian antitiskotropik, dan juga reoveksi. Untuk aliran yang kita bahas pertama di Newton ini, kita akan bahas terkait dengan aliran plastis. Ya, disebut juga dengan Bingham bodies, di mana kurva itu tidak melalui titik 0,0 ya, tetapi nanti si kurvanya itu akan memotong sumbu sharing stress atau sumbu X sebagai simbol F aksen pada yield value. Nah, yield value ini atau F ini merupakan, F kecil ini merupakan harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Jadi sebelum gaya yang diberikan itu mencapai nilai yield value, maka cairan itu tidak akan mengalami perubahan. Atau sebelum yield value zat tersebut bertindak sebagai bahan elastis saja, merenggang lalu kembali lagi ke kondisi semula dan tidak mengalir. Tetapi setelah yield value-nya sistem ini terlampaui, maka dia akan mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana sharing stress atau F itu berbanding dengan rate of share atau G atau S. Nah, pada sistem suspensi yang terflokulasi, yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antara partikel terflokulasi atau sistem terflokulasi. Semakin besar maka yield value-nya besar ya. Nah, kita bisa lihat ya dari nilai viskositasnya, ini merupakan perbandingan antara selisih dari suatu gaya atau sharing stress ya dikurangi terlebih dahulu oleh nilai yield value-nya dibagi dengan G. G itu adalah rate of share atau perpindahannya. Sehingga untuk bisa melakukan suatu aliran, gaya yang diberikannya harus bisa melebihi dari nilai yield value yang dimiliki oleh suatu cairan atau suatu sistem yang mengalir. Nah, suatu bahan plastis ini diketahui mempunyai yield value 5200 dyne per cm persegi. Nah, pada sharing stress di atas, yield value F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G. Jika rate of share-nya adalah 150/2 pada saat F 8000 dyne per cm persegi, hitunglah viskositas plastis dari data sampel tersebut. Nah, kita sudah mengetahui bahwa F ya sama dikurangi F kecil atau shear stress-nya kita kurangi dengan nilai dari yield value-nya, kemudian kita bagi dengan G, seperti itu ya. G itu adalah rate of share-nya. Nah, sehingga persamaannya kita masukkan angka-angka yang di atas, 8000 itu adalah nilai viskositas, nilai shear stress-nya, kemudian nilai yield value-nya itu adalah 5200, sedangkan untuk rate of share-nya adalah 150, sehingga dihasilkan adalah 18,67 voice ya, atau 1867 cm voice. Baik, kita coba simpulkan dari aliran plastis ini. Tadi kurva aliran dari plastis ini tidak melalui titik 0,0 ya, tetapi memotong sumbu sharing stress pada suatu titik tertentu yang tadi kita kenal dengan harga yield atau yield value. Nah, cairan plastis itu tidak mengalir sampai sharing stress atau gaya yang ada itu dicapai sebesar dari yield value dari cairan tersebut. Nah, pada harga stress di bawah harga yield value, zat itu ya bertindak sebagai bahan elastis saja yang meregang kembali lagi kepada keadaan semula atau memang tidak mengalir.
Nah, persamaannya tadi kita sudah juga ketahui bahwa viskositas plastis itu sama dengan F besar dikurangi F kecil dibagi dengan G. Ya, F besarnya adalah sharing stress, kemudian dikurangi nilai dari yield value-nya, kemudian dibagi dari sharing rate of share-nya. Nah, aliran plastis ini berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang tersuspensi. Tadi bahasanya terflokulasi dalam suspensi pekat. Adanya yield value ini disebabkan karena adanya kontak gitu ya antara partikel-partikel yang berdekatan. Ini biasanya disebabkan oleh gaya van der Waals yang harus dipecah sebelum aliran dapat terjadi. Nah, akibatnya tentu saja bahwa yield value merupakan indikasi dari kekuatan flokulasi ya, atau ikatan yang terjadi dari partikel-partikel padat yang berdekatan. Nah, semakin besar suspensi yang terflokulasi ya, semakin besar nilai flokulasinya, semakin kuat terflokulasinya, maka nilai yield value-nya juga akan tinggi gitu. Terus kekuatan friksi antar partikel yang berkontribusi di dalam yield value-nya juga besar gitu. Nah, ketika yield value ini terlampaui ya, berarti kan shear stress-nya di atas yield value. Nah, maka sistem plastis ini akan menyerupai tadi sistem yang Newton ya. Nah, itu untuk aliran plastis. Kemudian kita akan masuk ke aliran berikutnya, yaitu adalah aliran pseudoplastis. Nah, aliran pseudoplastis ini biasanya ditunjukkan pada beberapa sediaan farmasi gitu ya, seperti ada gom aram, kemudian ada sintesis seperti dispersi cair dari tragakan, ada juga dari natrium alginat, metil selulosa atau NaCMC, karboksimetil selulosa. Nah, kalau kita lihat dari aliran pseudoplastis ini diperlihatkan oleh beberapa polimer-polimer dalam larutan. Nah, sehingga ini berkebalikan gitu ya, berkebalikan dengan sistemnya si plastis yang tersusun dari partikel-partikel tersuspensi dalam suatu sediaan. Nah, kurvanya untuk aliran pseudoplastis ini dimulai dari 0,0 ya, berbeda dengan tadi yang plastis itu tidak dari 0,0 tapi dari nilai F action dari shear stress-nya. Nah, di dalam pseudoplastis ini tidak ada yield value ya, tidak ada yield value dan bukan suatu harga tunggal viskositas aliran pseudoplastis itu akan berkurang dengan meningkatnya rate of share ya. Jadi nanti kalau kita lihat dari kurvanya atau reogramnya, lengkungan untuk bahan-bahan pseudoplastis ini disebabkan karena adanya aksi sharing terhadap molekul-molekul polimer atau juga suatu bahan yang berantai panjang gitu kan, polimer. Kemudian dengan meningkatnya sharing stress, molekul-molekul yang secara normal itu tidak beraturan mulai menyusun sumbu yang panjang dalam arah aliran. Jadi pengarahan ini mengurangi tahanan dari bahan tersebut dan mengakibatkan rate of share yang lebih besar pada tiap sharing stress berikutnya. Jadi nilainya adalah eksponen ya, meningkat dengan adanya penambahan sharing stress. Jadi rate of share-nya bisa meningkat seiring dengan bertambahnya gaya yang diberikan. Nah, kita bisa lihat di mana tadi untuk viskositasnya dia menurun dengan meningkatnya rate of share. Kemudian terjadi pada molekul berantai, tadi sudah saya katakan polimer. Kemudian meningkatkan sharing stress, menyebabkan kelarutan dari polimer sehingga mengurangi tahanan dan lebih meningkatkan rate of share pada sharing stress berikutnya, sehingga viskositas bisa menurun. Nah, sistem dari pseudoplastik tersebut juga sebagai sistem geser encer ya, atau sharing thinning karena dapat menaikkan tekanan geser
menaikkan tekanan geser dan viskositasnya menjadi turun. Contoh klasik itu ya pada kecap atau saus tomat yang untuk mengeluarkan dari botolnya harus mengocok dengan kuat-kuat seperti itu. Selanjutnya adalah aliran yang berikutnya, yaitu aliran dilatan. Istilah dilatan ini dikaitkan dengan meningkatnya volume ya, dimiliki oleh suspensi yang berkonsentrasi tinggi lebih dari 50% dari partikelnya yang terdeflokulasi. Jadi pada saat misalkan viskositas meningkat, jadi kekentalan meningkat dengan bertambahnya rate of shear. Ya, jadi pada saat kekentalannya itu meningkat pada saat terjadinya laju perubahan dari alirannya. Nah, mekanismenya adalah pada keadaan diam si partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil, tapi pada saat sharing stress meningkat, bulk dari sistem itu memuai. Nah, kemudian meningkatkan volume kosong, kemudian terjadilah hambatan aliran itu meningkat dan tidak dibasahi. Terbentuklah pasta kaku, sulit mengalir. Jadi pada saat diam dia viskositasnya rendah, tapi pada saat diberikan suatu gaya dan terjadi perubahan, dia malah membentuk satu tahanan dari cairan yang lebih besar sehingga menjadi lebih viskos atau menjadi lebih kental. Nah, artinya viskositasnya meningkat itu dikarenakan adanya rate of shear yang terjadi. Kan rate of shear itu disebabkan oleh sharing stress yang diberikan atau gaya yang diberikan. Nah, ini adalah untuk grafik dari aliran dilatan seperti itu ya. Nah, dia pada saat diberikan suatu gaya, maka rate of shear-nya meningkat sehingga viskositasnya meningkat ya. Nah, berbeda dengan tadi pseudoplastis, untuk sistem dari aliran dilatan ini adalah disebut dengan shear thickening ya. Jadi geser kental. Jadi kalau yang pseudoplastis pada saat diberikan gaya itu dia akan mengalami transformasi atau deformasi atau menurunkan dari kekentalannya, sedangkan untuk aliran dilatan ini pada saat diberikan suatu gaya terjadi rate of shear atau aliran, maka dia akan meningkat dari viskositasnya atau menjadi lebih kental. Aliran yang akan kita bahas berikutnya adalah thixotropi, di mana thixotropi ini menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera jika stres dihilangkan atau dikurangi. Nah, biasanya itu penyebabnya adalah meningkatnya frekuensi tumbukan dari partikel-partikel terdispersi atau molekul-molekul polimer dalam suspensi, sehingga menyebabkan ikatan antara partikelnya naik. Nah, nantinya adanya kenaikan itu menyebabkan juga keadaan keseimbangan dan terbentuknya gumpalan-gumpalan besar. Tetapi dalam keadaan diam, gumpalan itu pecah menjadi partikel-partikel kembali. Nah, pada sistem plastis, pseudoplastis, dan dilatan, ketika sharing stress yang sebelumnya dinaikkan, kemudian diturunkan kembali, maka kurva ke atas akan berhimpitan dengan kurva ke bawahnya. Nah, pada saat misalkan kurva itu turun dan ternyata berada di sebelah kiri dari kurva menaiknya, maka itu kita kenal dengan thixotropi. Nah, celah antara kurva naik dan kurva turun itu disebut juga dengan hysteresis loaf ya. Nah, thixotrofi ini terjadi karena proses pemulihan yang lambat dari konsistensi ya. Jadi saya ulangi, terjadi proses pemulihan yang lambat dari konsistensi, sehingga prinsip ini nanti dipakai untuk menjaga kestabilan dari berbagai macam produk yang berhubungan alirannya dengan thixotropik ini. Nah, dari gel ke sol kemudian ke gel.
Proses pertama berlangsung cepat, sedangkan proses keduanya berlangsung lambat. Nah, aliran yang diaplikasikan dalam bidang farmasi jenis aliran tixotropik ini yang merupakan aliran yang ideal yang diharapkan tentu saja untuk membentuk suatu suspensi, kemudian emulsi, lotion, krim, salep, serta suspensi parenteral yang diinjeksikan atau disuntikan yang digunakan untuk depot terapi intramuskular ya. Jadi pelepasan lambat pada penyuntikan di area otot. Nah, kriteria dari aliran tixotropik dalam sediaan misalnya sebagai berikut. Yang pertama adalah suspensi dari tixotropik ini tidak akan mengendap segera ya dalam wadahnya, karena tadi kita sudah bahas bahwa prinsipnya adalah proses pemulihan yang lambat dari konsistensinya. Nah, kemudian menjadi cair ya bila dikocok, jadi dia bisa diam membentuk formasi yang baik pada saat diam, tetapi pada saat diberikan suatu gaya atau shear stress dia menjadi cair ya. Tentu saja menjadi cair ini dapat memudahkan terdispersinya partikel-partikel padat obat pada berbagai tempat di dalam sediaan. Kemudian keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan ya, karena tadi proses pengembalian ke awal itu atau pemulihannya lambat ya, sehingga itu dimanfaatkan oleh suspensi untuk bisa menahan stabilitasnya jauh lebih lama. Suspensi tixotropik ini memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi ya. Kemudian untuk suspensi parenteral tixotropik bersifat shear Titchking sehingga pada saat melewati jarum suntik struktur suspensi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi ya. Jadi pada saat disuntikan itu dia mudah untuk dialirkan, tapi pada saat dia sudah disuntikan dia akan membentuk tadi ikatan-ikatan polimernya yang terdapat pada suspensi, lalu akan melepaskan lambat terkait dengan zat obat yang akan dikeluarkannya. Nah, selanjutnya adalah aliran tixotropik. Ini bila dilakukan pengukuran dan penambahan tekanan geser secara berulang akan diperoleh viskositas yang terus bertambah sampai akhirnya konstan ya. Ini untuk aliran tixotropik. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, kalau tixotropik itu dia dari sol ya ke gel kemudian ke sol kembali. Nah, ini contohnya adalah magma magnesium 1-10% dan terflokulasi. Berikutnya adalah aliran reoveksi, di mana kurva menurun berada di kanan, kurva menaik atau konsistensinya meningkat. Pengocokan perlahan dan teratur itu dapat mempercepat pemadatan suatu sistem dilatan. Berikut adalah grafik dari aliran tixo dan reoveksi ya, di mana untuk tixotropik ini dari berdasarkan waktu maka viskositasnya akan menurun ya, sedangkan untuk reoveksi ini dengan meningkatnya waktu maka berjalannya waktu maka viskositasnya akan menaik. Nah, sehingga ini yang tadi dimaksud dengan aliran-aliran yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai dari suatu kekentalan. Nah, dari nilai suatu kekentalan itu tentu saja kita menggunakan alat yang kita kenal dengan viskometer. Berarti alat yang digunakan untuk mengukur kekentalan. Nah, sebelum itu kita mengenal beberapa untuk hal di dalam formulasi, terutama terkait dengan reologi untuk sediaan farmasi cair
tipe aliran yang diinginkan adalah thixotrophic ya, karena mempunyai konsistensi tinggi dalam wadah, ya, mencegah pengendapan, tetapi pada saat akan digunakan itu akan menjadi cair bila dikocok dan mudah untuk dituang. Nah, kita masuk ke dalam piskometer. Piskometer ada beberapa macam yang kita pelajari dulu. Yang kita pelajari untuk yang pertama adalah piskometer 1 titik ya. Piskometer 1 titik ini menentukan biasanya adalah cairan Newton, karena tadi kita sudah bahas dia hanya butuh 1 rate of share saja ya, 1 rpm untuk bisa menentukan kekentalan atau alirannya, nilai tahanan suatu cairannya. Nah, piskometer kapiler ini ada yang Ostwald, viskositasnya berbanding lurus dengan waktu yang dibutuhkan cairan untuk melewati 2 tanda pada kapiler ya. Atau juga ada juga jenis piskometer bola jatuh atau Hopler. Ini viskositas suatu cairan berbanding lurus nanti dengan waktu yang dibutuhkan bola untuk jatuh pada tabung gelas hampir vertikal yang berisi cairan yang diuji. Nah, ini adalah piskometer Hopler bola jatuh yang sering digunakan untuk menentukan aliran dari suatu sistem Newton. Nah, sedangkan untuk piskometer banyak titik ya, tadi adalah 1 titik, ya, ada Ostwald, kemudian ada Hopler yang bola jatuh, yang sekarang adalah piskometer banyak titik. Untuk piskometer banyak titik ini digunakan untuk cairan Newton dan juga untuk non Newton. Yang lebih kita gunakan untuk piskometer banyak titik ini adalah untuk mengetahui viskositas dari suatu cairan yang dia alirannya non Newton. Ada beberapa yang digunakan piskometer cup and bob, ini mangkok dan rotor. Nanti ada mangkok yang diputar sehingga dia bisa melihat tipe Cout, contohnya itu adalah piskometer McMichael. Kemudian ada rotor yang berputar, ya, rotor berputar itu adalah tipe dari Sears, contohnya adalah piskometer Stomer. Nah, harga sharing stress biasa berubah-ubah dengan mengganti beban. Kecepatan putaran rotor itu diplot sebagai harga rate of share atau RPM-nya. Nah, kemudian ada piskometer putar. Nah, ini yang paling banyak digunakan di lab juga. Kita menggunakan piskometer ini, yaitu piskometer Brookfield. Dia mengubah harga RPM putaran putaran spindle dan menghitung harga viskositasnya dari masing-masing spindle ya. Jadi ada beberapa spindle yang kita gunakan tergantung dari jenis cairan yang akan kita ketahui viskositasnya. Nah, ini adalah piskometer putar untuk yang Stomer tadi, di mana di sini ada bob and cuff ya. Nanti ada suatu mangkok yang nanti bisa diberikan beban tertentu. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat berdasarkan perhitungan berapa yang akan dihasilkan viskositasnya dari suatu cairan. Nah, sedangkan ini adalah yang jenis Ferenty-Shirley. Ini kondisi laju geser konstan pada viskometer kerucut atau flat ya. Sedangkan ini yang viskometer putar ya, dimana yang panjang ini adalah spindle ya, jarum spindlenya. Kemudian ini ada batas batas yang harus terlewati oleh suatu cairan atau suatu massa yang mau diukur viskositasnya. Di sini juga kita bisa melihat adanya RPM ya, angka atau RPM yang akan diatur untuk menentukan suatu kekentalan. Kemudian ada angka bacanya gitu ya, ada angka bacanya, dan juga
nanti ada saklar yang bisa on off sebagai, atau di sini dikatakan batang berhenti. Jadi pada saat misalkan si jarumnya sudah menunjukkan satu nilai tertentu, maka kita bisa menyetop untuk melihat ukuran dari atau nilai dari angka baca ya, seperti itu. Nanti dari angka baca ini akan dikalikan dengan faktor koreksi, di mana faktor koreksi itu berdasarkan dari pilihan spindle dan RPM yang kita gunakan, seperti itu ya. Jadi dari alat ini akan terdapat nilai faktor koreksi, berapa nilai RPM-nya, dan juga berapa nilai spindle-nya. Didapatilah faktor koreksi yang nanti akan kita kalikan dengan angka baca yang dihasilkan sehingga mendapati nilai suatu viskositas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.